Divorced. No one else? No. Good. Stay focused. I like it. But just so you know, we lost a couple of guards a while back. Killed on the job, a civilian too. Fucking tragedy. And they still haven't found the scum who did it. Film diawali dan memperlihatkan dua orang petugas pengantar uang dari perusahaan bernama Fortico yang baru saja keluar dari markas, baru saja keluar dari sana. Tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh truk yang ternyata merupakan skenario dari perampokan yang sudah tersistematis. Go Film pun menunjukkan beberapa waktu kemudian di mana seorang pria bernama Patrick Hills, si botak, pemeran utama dari film ini, sedang melamar ke perusahaan Fortico yang tadi kita lihat di awal film. Sang manajer perusahaan tersebut bernama Terry, cukup terkesan dengan pengalaman kerja Hills, yang dahulu juga bekerja di perusahaan serupa selama kurang lebih 11 tahun. Ia pun langsung diterima. Good to meet you. Let's see. Hill. H. I'm gonna call you H if that's okay. They call me Bullet, which is ironic. Hills kemudian dibawa ke ruang lain untuk bertemu rekan kerjanya yang memakai julukan Bullet. Jadi para pengamanan di Fortica ini semua menggunakan nama samaran, termasuk Hills yang dari sini kita akan sebut sebagai AG. Singkat cerita, mulai dari kemampuan fisik, menambak hingga mengemudi. Untuk lulus tes, orang-orang membutuhkan nilai 70, dan AG lulus dengan nilai yang pas-pasan. Begitu, lulus AG pun ditemani Bullet untuk masuk ke ruang ganti, berkenalan dengan para pegawai di sana. Terlihat, orang-orang cukup sinis dengan kehadiran pegawai baru, dan pegawai, karena Fortico ini tempatnya penyimpanan duit yang jumlahnya bisa sampai triliunan. Makanya setiap mereka keluar masuk, terdapat beberapa pintu akses yang cukup ketat. Memulai pekerjaan pertamanya, AJ pun ditemani Bullet dan Dave mendatangi beberapa titik hari itu untuk mengambil uang dari berbagai perusahaan. Namun sepanjang perjalanan, Dave tak berhenti menyindir AJ yang ia kira tak tahu apa-apa soal seberapa berbahayanya pekerjaan mereka. Singkat cerita, di penghujung hari, mobil mereka berhasil aman kembali masuk ke markas. Untuk masuk ke dalam mobil-mobil ini, harus melewati beberapa pengecekan, dan begitulah hari pertama kerja dari Edge. Maka dari itu, untuk merayakannya, Bull mengajaknya untuk nongkrong bersama teman-teman lainnya. Namun sebelum keluar dari sana, terlihat Edge diam-diam mengawasi kartu identitas teman-temannya. Di tempat biliar, kembali Edge mendapat perlakuan yang tak mengenakan dari rekan kerjanya. Bahkan Johan, si penjaga akses masuk utama di kantor, terlihat mencoba mancing emosi Edge. Tapi yang ada dirinya malah dipermalukan. Oh no, I can talk. I just don't want to talk to you. Let me buy you a beer. Just make sure you drink it over there. Keesokan harinya, mereka kembali bekerja seperti biasa. Kali ini, Bullet sendirian pergi mengirim uang di sebuah kapal pesiar. Sedangkan Davy dan Eggy menunggu di mobil. Namun tiba-tiba, terdengar dari radio kalau Bullet sedang mengalami kesulitan. Uang yang ia pegang dirampok serta dirinya dijadikan sandera. Dave yang biasa sok jagoan, sekarang malah jadi terlihat sangat panik. Ia bahkan sempat ingin melarikan diri. Di saat itu Eggy malah bersikap sebaliknya. Ia terlihat sangat tenang. Ia pun meminta Dave untuk tenang dan mengikuti permintaan dari para perampok, di mana mereka diminta ke suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet. Sesampainya di sana, para perampok menyuruh mereka memindahkan seluruh uang yang ada di mobil. Namun tiba-tiba, dengan santai, ketenangan Eggy dalam mengeksekusi. Eggy mengikuti itu semua. Para perampok bisa dibilang luar biasa. Bahkan Davy, yang tadinya sok-sokan, hanya bisa terdiam. Di akhir aksinya, Eggy sempat mengecek satu persatu wajah dari para perampok yang ia bunuh. Akibat kejadian ini, mereka bertiga pun sempat diinterogasi oleh dua orang yang kemungkinan dari kepolisian khusus. Saat giliran Eci diinterogasi, mereka bertanya-tanya bagaimana ia bisa membunuh 6 orang sekaligus tanpa terluka. Look at this video. It's the security footage from the raid on the Fortico cash truck before. Di lain sisi, dua orang tadi yang menginterogasi Eci pas keluar langsung menelpon bosnya dan bilang kalau benar, Eci adalah orang yang mereka cari-cari.
Si bos juga bilang, kalau begitu, biarkan Edge di sana karena kita sudah tahu alasannya kenapa. Yang nantinya akan terjawab sendiri di pertengahan film. Malamnya seorang wanita datang ke apartemen Edge dan membawakan file rahasia mengenai latar belakang dari tiap anggota pengamanan di Vertigo serta sebuah file hasil autopsi. Malam itu ia juga tak berhenti mengulang video terkait tragedi yang sempat ia lihat tadi. Dari sini kita akan dibuat semakin penasaran. Siapakah Edge sebenarnya? Mau kemana? Keesokan harinya, saat masuk kerja, orang-orang di Vertigo tak lagi memandang Edge sebelah mata. Sudah bekerja di sana selama kurang lebih 3 bulan dan mereka malah melihatnya sebagai seorang pahlawan. Hingga akhirnya tak terasa Edge di suatu siang. Saat mereka sedang melaksanakan tugas, mobil mereka kembali dihadang oleh beberapa orang tak dikenal. Para perampok handal ini berhasil menangkap Bulat dan mulai menembakkan gas ke dalam mobil. Namun kembali, Edge terlihat sangat tenang dan memilih keluar dari pintu belakang mobil sambil menahan nafas. Begitu para perampok melihat wajahnya tiba-tiba strik. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa perampok bersenjatakan lengkap? Ketakutan saat melihat Edge. Makanya Terry sebagai manajer merasa ada yang janggal dengannya. Bulat sendiri saat di bar menceritakan kejadian tersebut ke Dave. Di mana saat para perampok melihat Edge, mereka semua kabur, seakan-akan melihat hantu. Di lain sisi kejadian ini membuat Edge makin terkenal. Bahkan seorang pengamanan wanita bernama Dana langsung mengajaknya tidur bareng. Tapi tetap saja Edge terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, malam itu, tiba-tiba ia memaksa Dana ke ruang tengah. Dan tak segan-segan menodongnya dengan senjata, sambil menginterogasinya. Uang cash yang ia sembunyikan. Time of fun is yours. But if it comes to light that you're not telling me something that I need to know. Terkait dari mana ia mendapatkan. Di rumahnya, apakah ia bekerja sama dengan para perampok? Untungnya Dana berkata jujur kalau ia mendapatkannya secara tidak sengaja. Jadi siapakah Edge? Untuk menjawab pertanyaan itu, film pun membawa kita ke masa kira-kira 5 bulan yang lalu. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari anggotanya bernama Mike adalah perampok yang sempat kita lihat tadi. Nah siang itu Mike bilang kalau operasi mereka agak kacau. Karena salah satu anggota tim mereka terkena kecelakaan saat akan ke lokasi. Begitu tiba di lokasi, Edge memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana. Sembari ia turun pamit ke putranya, berpura-pura akan membeli makanan. Siang itu anggota Ake sedang berusaha merampok salah satu mobil uang milik Vertigo. Dan Ake bertugas untuk memberitahu ke arah manakah mobil tersebut akan belok. Begitu tugasnya selesai, mobil tersebut tiba-tiba dihadang oleh perampok lain. Karena posisi putra Ece yang tepat di lokasi perampokan. Hanya salah satu perampok nampaknya tak ingin ada saksi di TKP dan memutuskan untuk menembak Dogi. Juga terkena tembakan. Jawab, oke. 3 minggu kemudian, setelah beberapa kali operasi, karena terkena 4 tembakan, akhirnya Egi berhasil bangun dari kondisi koma. Sayangnya putranya Dogi tak semujur dirinya. Dogi adalah putra sematawayang dari Eki. Akibat kejadian itu, istrinya menyalahkan Eki dan menganggapnya sebagai pembunuh anaknya sendiri. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bercerai. Mungkin kita lihat Edge tak meneteskan air mata, tapi hatinya hancur berkeping-keping. Ia pun mulai menyusun rencana untuk membunuh putranya. Dimulai dengan menemui salah satu agen yang menjadi kedua polisi yang menginterogasi. Di kemudian hari, berdasarkan keterangannya, polisi belum juga menemukan pelaku ataupun clue siapa yang membunuh anaknya. Namun ia memberikan beberapa list anggota mafia yang tersebar di kota tersebut.